Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Dialah pencipta langit dan bumi serta dengan isinya. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini saya akan membahas tema peduli lingkungan. Tema ini sangat penting karena erat kaitannya dengan keberlangsungan kehidupan kita sebagai manusia. Kita percaya kalau lingkungan tempat kita tinggal tidak bersih, lingkungan tempat kita bekerja tidak bersih, lingkungan sekolah kita tidak bersih, maka akan menimbulkan berbagai jenis penyakit, di mana penyakit bisa menyerang manusia. Oleh karena itu, mari kita sama-sama membuka ayat firman Tuhan, landasan firman Tuhan, untuk nanti kita akan sama belajar kebenaran yang terdapat di dalamnya. Kita buka dalam Kejadian pasal kedua ayat ke-15. Saudara-saudaraku, silakan buka ayat firman Tuhan dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Amin. Puji nama Tuhan. Jadi kita setelah membaca firman Tuhan, biarlah kita merenungkan di dalam kehidupan kita. Nah, kita manusia yang diberikan Allah akal, budi, pengertian. Kita diberikan pengetahuan, kita diberikan hikmat oleh Tuhan. Selayaknya itulah yang membedakan manusia dengan ciptaan Allah yang lainnya. Nah, tadi bahwa ketika Allah menciptakan langit dan bumi serta dengan isinya, nah Allah mengambil manusia itu, yaitu Adam dan Hawa pada waktu, dan mereka ditempatkan di taman tersebut. Nah, kita tahu bahwa segala sesuatunya sudah ada. Tinggal bagaimana Adam memberikan nama pada hewan, memberikan nama pada tumbuhan dan segala yang ada, dan itulah nama-nama mereka sampai hari ini. Nah, ada hal yang menarik. Semuanya sudah ada, semuanya sudah Allah sediakan. Tetapi kita belum melihat bagaimana Allah memberikan perintah. Satu, mengusahakannya. Dua, memelihara. Artinya kita juga diberikan tanggung jawab sama Tuhan. Mari kita dimanapun kita tinggal, dimanapun kita sekolah, dimanapun kita bekerja, ada tugas yang Tuhan berikan bagi kita semua. Tugas tersebut harus kita laksanakan. Nah, ini karena kita akan berbicara tentang peduli lingkungan. Mari saudara-saudaraku, kalian yang masih sekolah, anak-anak sekolah, kalian masih pelajar, baik tingkat SD, SMP, SMA sampai ke tingkat perguruan tinggi, mari mulai tanamkan mulai saat ini di dalam kehidupan kita kesadaran kita untuk peduli lingkungan tempat di mana kita tinggal. Untuk kalian yang masih pelajar, milikilah kesadaran mulai sejak dini. Buanglah sampah pada tempatnya. Ketika saya pergi ke sekolah-sekolah, kampus-kampus, sudah ada tempat buang sampah. Sangat tidak ironis atau sangat tidak enak kalau kita pelajar atau kita sebut mahasiswa atau kita sebut dengan orang yang sudah berpendidikan, tapi buang sampah juga kita tidak pada tempatnya. Di manakah etika kita? Di manakah adab kita? Saya tidak mengajari kita, tapi saya mengajari diri saya sendiri. Kita belajar dimulai dengan kesadaran yang paling kecil untuk kita sama peduli lingkungan kita. Kita tahu lingkungan sudah tercemar, baik berbagai polusi, baik berbagai dampak-dampak pemanasan global dan lain sebagainya, sampah yang bertumpukan. Nah, mari kita sama-sama menjaga peduli lingkungan tempat di mana kita tinggal. Misalnya kalau lingkungan tempat kita tinggal, misalnya rumah, sekolah, kantor, pabrik, bahkan tempat kita berjualan,
kotor, maka nanti akan menimbulkan berbagai-bagai jenis penyakit yang baru yang bisa mengganggu kesehatan kita di dalam kita bekerja, di dalam kita sekolah, dan berbagai aktivitas lainnya. Mari saudara-saudaraku yang cinta akan bangsa kita, cinta akan lingkungan, peduli akan lingkungan, mari kita punya kesadaran bahwa dunia ini atau tempat kita tinggal adalah bagian daripada tanggung jawab kita sebagai manusia. Ingat, perlu kita mengusahakannya. Kalau kita misalnya tidak bisa mengusahakan, misalnya setidaknya jangan kita menjadi orang yang tidak tahu diri, misalnya membuang sampah sembarangan, karena akan menimbulkan berbagai dampak-dampak yang lain yang sangat buruk terhadap kehidupan manusia. Bahkan kalau sampah itu bisa menimbulkan bau sedap yang tidak enak dicium oleh hidung, kecuali hidung mereka yang sudah rusak. Nah, oleh karena itu saya mengajak, menghimbau kita semua, mulailah punya kesadaran, dimulai dengan diri sendiri. Lakukan langkah-langkah sederhana yang dimana langkah-langkah itu bisa dilihat orang lain, bisa ditiru orang lain, dan saya percaya ketika hal itu kita lakukan dan orang melihat apa yang kita lakukan, setidaknya orang akan sadar diri. Dimulai dengan diri kita sendiri. Yang kedua, kita tahu bahwa salah satu sampah yang sulit terurai yaitu sampah plastik. Mari kita sama-sama mengurangi menggunakan plastik kalau memang tidak terlalu atau tidak begitu urgent. Belajar misalnya ibu-ibu belanja ke pasar, membawa tempat belanja misalnya. Anak-anak ke sekolah, ya kan, membawa mungkin Tupperware segala macam, tempat minum, ya kan, sehingga kita bisa mengurangi yang namanya sampah-sampah yang ada. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi yang peduli? Kita belajar dengan apa yang dilakukan oleh grup Pandawa. Ketika Anda melihat media sosial, klik grup Pandawa, mereka membersihkan sungai-sungai besar yang sampah berserakan. Bukankah hal itu yang baik? Bukankah hal itu menegur kita supaya kita jangan membuang sampah sembarangan? Mari kita manusia yang memberikan akal, pikiran sama Tuhan, selayaknya kitalah yang menjadi pelopor. Kita yang disebut orang berpendidikan, kita disebut orang yang berpengetahuan. Mari kita mulai dengan diri kita sendiri, kita sama-sama melangkah. Puji nama Tuhan, kiranya apa yang saya sampaikan bisa berguna bagi kehidupan kita. Kiranya majulah Indonesia, damailah Indonesia, serta alam lingkungan yang indah. Mari kita sama menjaga, merawat bumi tercinta kita ini. Salam damai.